Asal-usul Lulang Kebulandoh yang menurut cerita adalah wasiat dari Syekh Jangkung atau Saridin. Beliau adalah murid dari Sunan Kalijaga. Menurut cerita, asal-usul kulit Kebulandoh dari Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Awalnya ada kejadian yang tidak disengaja yang menjadi orang-orang mengetahui jika Lulang Kebulandoh ternyata mempunyai tuah kekebalan. Menurut cerita, pada zaman kerajaan Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo Hadiningrat yang mempunyai abdi sekaligus juga saudara ipar dari Sultan Agung Mataram, yaitu Syekh Jangkung. Syekh Jangkung adalah suami dari kakak Sultan Agung Mataram yang bernama Raden Ayu Retno Jinoli, yang merupakan hadiah atau penghargaan kepada Syekh Jangkung yang telah berjasa besar kepada kerajaan Mataram, yang telah mampu menumpas pagebluk atau serangan dari bangsa jin yang sangat meresahkan masyarakat Mataram pada waktu itu. Syekh Jangkung merupakan murid Sunan Kalijaga yang sangat polos dan sangat baik budi pekertinya. Ketika usia beliau sudah tua, beliau memilih untuk hidup sebagai seorang petani. Dia membuka perkampungan baru di Desa Landoh. Dalam perjalanan mencari perkampungan, Syekh Jangkung sampai kepada Desa Loso. Di desa tersebut dia bertemu dengan orang yang baru memperbaiki atap rumah. Dari situ Syekh Jangkung mau membuktikan kebaikan perilaku orang-orang tersebut. Syekh Jangkung bertanya, apakah ada orang yang akan menjual kerbau? Jika ada, dia akan membeli 2 ekor kerbau untuk keperluan membajak sawah. Melihat penampilan Syekh Jangkung yang berpakaian compang-camping, orang-orang tersebut tidak mengindahkan pertanyaannya. Bahkan mereka menghina dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Tidak ada orang yang mau menjual kerbau kepadanya, tetapi kalau mau dia akan diberi kerbau yang sudah mati. Di luar dugaan mereka, ternyata Syekh Jangkung menerima tawaran tersebut. Lalu berangkatlah mereka menuju ke tempat kerbau tersebut, kerbau yang sudah mati. Sesampainya di tempat tersebut, Syekh Jangkung menatap kerbau yang sangat tak berdaya tuh, yang sudah tak bergerak. Kerbau yang sudah mati tersebut sangat besar dengan tanduk yang melengkung panjang ke depan. Setelah itu Syekh Jangkung memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kerbau yang sudah mati bisa hidup kembali. Dia rela sisa nyawa atau sisa hidupnya dikasihkan kepada kerbau tersebut. Maka didekatilah kerbau tersebut dengan mengatakan, sekarang bangunlah, sambil mengelus-ngelus tanduknya. Tiba-tiba ajaib, kerbau mengipaskan ekornya yang menandakan kerbau tersebut hidup kembali. Dan dibawalah kerbau itu pulang
dan akhirnya Syekh Jangkung menetap di Desa Landoh menjadi seorang petani. Sebelum Syekh Jangkung meninggal, Syekh Jangkung berpesan kepada anaknya agar kelak nanti kalau beliau meninggal, kerbau tersebut disembelih dagingnya dan diberikan kepada penduduk Desa Landoh. Syekh Jangkung sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Saat itulah kemudian kerbau tersebut disembelih. Kerbau tersebut dipotong oleh mudin setempat, tidak mempan, dipotong pakai pusaka ampuh dari desa tersebut dan juga tidak mempan, termasuk pusaka-pusaka yang terkemuka di desa itu juga tidak mempan. Bahkan menggunakan pusaka Adipati-pati yang ikut menunggui saat Syekh Jangkung sakit juga tidak mempan. Pakai pusaka Sultan Agung Mataram yang saat itu juga menunggui Saridin saat sakit, karena Saridin adalah merupakan kakak ipar dari Sultan Agung Mataram. Pusaka kerajaan yang juga tidak mempan juga. Akhirnya Sultan Agung Hanyokrokusumo meminta tahu kepada keluarganya, apakah Kakang Saridin dulu punya peninggalan untuk menyembelih kerbau itu. Oleh istrinya yang pertama tahu kalau suaminya Saridin semasa hidupnya mempunyai sebilah pisau, selalu dibawa kemana saja. Namanya adalah pisau beganjing. Akhirnya pisau itu diminta oleh Sultan Agung dan diserahkan kepada mudin untuk menyembelih kerbau. Akhirnya kerbau berhasil disembelih dengan memakai pisau beganjing milik Syekh Jangkung. Lalu setelah Syekh Jangkung dimakamkan, maka oleh Sultan Agung berpesan kepada semua yang hadir, termasuk Adipati-pati dan semua keluarga yang ada, barang siapa yang memiliki lulang Kebo Landoh kepunyaan Kakang Saridin, walaupun sekecil apapun, maka orang tersebut tidak akan mempan oleh senjata apapun kecuali dengan pisau beganjing peninggalan Kakang Saridin. Oleh Sultan Agung lulang Kebo Landoh dibawa dan dimuseumkan di Keraton Mataram sampai sekarang. Oke, demikianlah sekilas cerita tentang lulang Kebo Landoh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk perkembangan video kami selanjutnya. Terima kasih.